Selamat malam, kembali lagi dengan aku Cici dalam Cerimis, cerita misteri. Kali ini aku akan membahas sedikit tentang cerita aku sendiri, cerita aku pribadi, tentang jailnya penunggu rumah aku di Kerinci. Langsung saja. Jadi aku dulu dibesarkan di Kerinci, tepatnya di Kayu Aro. Nah, kenapa aku ingin membahas ini? Karena sedikit unik ya, kisahnya ini sedikit unik dan itu memang dialami dengan aku. Dan juga bisa dipastikan dengan orang tua aku benar atau enggaknya kejadian ini. Jadi dulu awal-awal aku masih kecil sih belum pernah ada gangguan, sedikit pun belum ada pernah gangguan. Jadi semakin kesini semakin aku besar, aku nggak tahu sih itu suatu anugerah atau suatu musibah, aku belum bisa pastikan itu. Tapi pada dasarnya it's a gift gitu, ini hadiah gitu. Cuman yang aku belum bisa terima gitu. Jadi ya syukur alhamdulillah aku diberi kado istimewa ini dengan yang kuasa. Aku nggak tahu harus bersyukur. Nah, jadi ya aku bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak kasat mata. Sebenarnya bukan komunikasi sih. Kalau komunikasi itu lebih identik dengan kita mengobrol atau kita bertanya, tapi ini lebih tepatnya aku bisa merasakan dan aku cuman bisa tahu, oh dia marah, oh dia oke aja, dia fan aja. Kalau kita, aku cuma bisa tahu kayak gitu. Tapi kalau seandainya detail sampai dia mau tahu hal sesuatu itu aku belum bisa gitu. Oke. Jadi ceritanya waktu itu sekitar aku kelas 1 SMA ya, cuma lebih pekatnya itu ya SMA lah, SMA. Jadi aku sudah bisa ngerasakan kehadiran mereka yang menurut aku ya bersyukur kalau kita dapat ketemu yang baik atau yang bagus rupanya. Tapi ya cukup mengucap aja sih di dalam hati kalau kita nampak yang rupanya nggak bagus. Karena memang aku salah satu fans beratnya vlog Kak Sarah Wijayanto ya. Aku setuju karena aku memang tahu Kak Sarah Wijayanto pernah bilang sesuatu hal yang kita lihat atau kami yang bisa lihat itu dia enggak full body atau enggak solid bentuknya. Ada yang hanya sekedar kepalanya saja yang kelihatan atau hanya sekedar sekelibet saja. Tapi yang namanya benar-benar real itu pun walaupun dia full body itu pun kayak apa ya, hologram. Nah itu aku setuju. Nah yang ingin aku ceritakan gini, jadi papaku tuh salah satu karyawan di suatu perusahaan di Kerinci. Jadi Kerinci ini ada dua ya, Kerinci Pekanbaru sama Kerinci Provinsi Jambi. Nah papa aku tuh kerja di Kerinci Provinsi Jambinya, jadi di kebun tehnya. Nah kebetulan kebun teh ini sedikit terkenal ya, tapi aku nggak tahu teman-teman tahu apa nggak. Jadi kebun teh ini adalah kebun teh terbesar nomor 2 di Asia Tenggara setelah India. Nah jadi aku ingin cerita sedikit. Jadi bapakku ini kerja di Kerinci ini karena bapakku karyawan rumah sakit. Jadi papaku dapat rumah dinas gitu. Jadi rumah dinasnya itu kayak semi permanen gitu. Semi permanen itu setengahnya semen, setengahnya lagi tuh kayak triplek gitu, triplek papan kayak gitu. Jadi aku dari kecil aku tinggal sama papa di situ gitu. Dari SD, dari TK, SD, SMP aku masih fan aja. Begitu SMA aku seperti kayak what's wrong gitu, ada apa di diri aku ini, ada apa gitu. Jadi awal ceritanya itu aku nih kan suka nyanyi ya. Jadi
ada orang hajatan aku nyanyi, ada orang hajatan aku nyanyi. Kebetulan waktu itu alatnya juga MC-nya juga om aku sendiri gitu, jadi dibolehkan sama papa karena di situ juga orangnya aman-aman ya, nggak kayak di kota-kota. Setelah itu yang namanya artis ya atau biduan gitu, dulu aku kan biduan. Jadi dulu aku itu cari lulur aku sebelum aku mau nyanyi, itu kamu luluran dulu. Jadi setelah aku cari luluran, aku nggak pernah mindahin lulur aku nggak pernah mindahin posisi lulur aku karena aku orangnya pelupa. Jadi mamaku bilang kalau sudah selesai taruh di tempat, kalau udah selesai taruh di tempat. Jadi aku ingat betul pesan mama, jadi aku tidak pernah memindahkan lulur aku. Begitu aku selesai, aku letakkan di tempat semula karena aku orangnya pelupa. And then aku langsung bilang ke mama, mah, lihat lulur aku nggak? Coba dicari di tempat biasa. Kamu itu kebiasaan kalau udah pakai nggak ditaruh ke tempat lagi. Dan aku bingung dong. Aku nggak ada makai. Oke, aku coba keliling dong ke kamar mandi, atau aku lupa taruh karena aku habis mandi atau apa enggak. Barang itu nggak ada guys, dan aku tahu bener aku naruhnya di mana karena itu tempat biasanya. So aku langsung dalam hati nih, kembalikan barang aku. Aku mau cari duit, aku mau kerja dan kembalikan lulur aku. Dan benar, setelah aku menggerutu seperti itu, 5 menit kemudian setelah aku ngoceh, aku balik lagi dong ke tempat aku naruh lulur. Apa yang kalian tahu? Lulur itu ada di tempat semula. Ria. Nah itu aku alami, itu sudah semenjak SMA ya, itu akhirnya lulurnya ada di situ. Terus yang kedua, waktu itu aku, oh bukan, cincin emas mama aku atau nenek aku ya, aku lupa. Jadi waktu itu keluarga aku datang semua dari Jambi, datang ke rumah. Setelah itu kumpul, kalau nggak salah cincin mama kalau nggak salah. Jadi waktu itu teman-teman abang aku datang gitu, abang aku masih suka ngeband gitu kan. Jadi mamaku tuh duduk tuh di kursi itu. Setelah mamaku duduk, mamaku ke belakang. Terus teman-teman abang aku datang tuh segerombolan, duduk dong di kursi itu. Beberapa menit kemudian dia pulang, pamit dong, teh aku pulang ya. Kenapa cepet-cepet? Ya teh ada urusan gini. Oke, katakan. Akhirnya setelah pulang mamaku bilang, kok cincin aku hilang kayak gitu kan. Terus akhirnya nenek aku suuzon dong, teman anak kamu nggak yang ngambilnya, ini nggak boleh kayak gitu dong nek, kata aku. Teman aku kan pulang karena ada keperluan, bukan karena dia maling gitu. Akhirnya terjadilah perdebatan yang tidak lama lah gitu ya. Akhirnya mamaku bilang, kembalikan nggak cincin aku nggak mau pusing, kata mama. Terus lengah kan sedikit, kami ada beberapa jam lengah gitu. Terus papaku duduk dong di kursi itu, di kursi yang sama di tempat mama aku duduk, teman abang aku duduk. Nggak mungkin dong kalau seandainya memang ada di situ pas mamaku bolak-balik nggak ada di situ. Terus papaku bilang, ini cincin siapa, cincin emas siapa? Terus mamaku langsung, tuh kan udah aku duga. Jadi kayak kita tuh udah berdampingan gitu sama dia. Jadi ya udah ini sih udah biasa. Cuman kalau yang di rumah aku tuh kalau seandainya ada orang baru apalagi cowok tuh dia suka gitu. Jadi ceritanya abang aku ini baru selesai kuliah atau dia liburan semester gitu. Dia balik ke rumah liburan kan. Setelah itu abang aku nonton tuh ngadep ke TV. Jadi rumah aku tuh ini pintu, kursi tamu, tempat nonton TV, dan ini kamar di dekat ruang tamu tuh ada pintu kamar gitu.
abang aku tuh nonton TV, terus ada yang lari dong dari kamar aku ke kamar sebelah. Terus abang aku bingung, "Mah, Cici mana ya?" "Ya dia sekolah." "Terus apa yang lari di belakang?" "Ya mungkin dia lah mau kenalan." Dengan santainya mama aku ngomong kayak gitu. Akhirnya abang aku, ya udahlah gitu. Terus siapa ya? Oh kemarin kan aku sempat pulang nih sama suami aku karena ada urusan mendadak. Jadi suami aku nih tidur di kamar ponakan aku ya, karena kan aku udah nggak tinggal di situ, jadi itu udah jadi kamar ponakan aku. Jadi dia tidur di kamar, jadi kamar abang aku, kamar ponakan aku, sama dapur belakangnya. Jadi tuh aku duduk di ruang tamu sama papa. Terus suami aku bilang, dia tidur di kamar ponakan aku tuh. Yang aku jawab dong, "Kenapa?" "Kamu dipanggil mama tuh di belakang." Terus aku bilang, "Ma, kenapa? Ada apa?" Aku bilang kayak gitu kan. "Hah? Apa?" kata mama. "Nggak ada, mama manggil." Jadi suami aku tuh yang tadinya PW baring tuh langsung berdiri, langsung keluar. Terus, "Serius mah nggak ada manggil?" "Enggak." Terus aku kayak, "Emang dia manggil gimana?" "Noi." Aku kan dipanggil Kinoy ya gitu. "Noi, Noi, 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 Noi," gitu. Jadi ya kalau menunggu rumah aku tuh lebih suka ya sama orang baru, apalagi cowok gitu. Itu kisah baru-baru ini ya, belum ada lah, sebelum baru 2 minggu lah aku pulang dari Kerinci. Terus aku juga punya satu kisah lagi. Ini pokoknya kisahnya tentang diri aku ya, pengalaman diri aku. Jadi waktu itu kisahnya aku ini mau dijemput nih sama kru bandnya, karena aku kan dulu penyanyi kan. Jadi aku dipanggil sama kru bandnya, dijemput sama anggota bandnya. Terus aku ini lupa ngomong sama bos aku kalau hari itu aku nggak bisa dateng. Jadi aku ini pergi ke Sungai Penuh tuh, ada daerah Kerinci, Provinsi Jambi itu ada nama daerah Sungai Penuh. Jadi aku pergi ke Sungai Penuh itu jalan-jalan sama orang tua aku. Cuma aku lupa sama bos aku kalau hari itu aku nggak bisa kerja. Akhirnya anggotanya jemput tetap ke rumah. Setelah dia jemput ke rumah, dia ngomong, digedor lah pintu rumah aku kan. Dibuka tuh cewek, "Mbak, cicinya ada?" Terus ceweknya jawab, "Oh dianya nggak ada di rumah." Terus aku bingung dong. Besoknya aku baru nyanyi, karena kalau di situ orang pesta kan malam minggu, malam Senin. Karena malam minggu aku nggak bisa datang, malam Seninnya aku datang. Terus anggotanya bilang, "Ci, kamu punya kakak kok nggak pernah ngenalin ke kita?" Jadi akunya bingung, kakak? Emang aku punya kakak? "Aku nggak punya kakak bang," kata aku kayak gitu. Lah itu buktinya kemarin bukain pintu di rumah. "Bang seriusan, kita semua nggak ada di rumah, kita semua ke Sungai Penuh jalan-jalan dan di rumah digembok." "Seriusan, itu cewek pakai celana pendek, baju kuning, rambutnya panjang, ngomong kamu nggak ada di rumah." "Terus siapa?" "Ya aku nggak tahu." Setelah kejadian itu dia demam dong 2 hari. Setelah dia tahu kalau itu memang bukan manusia, akhirnya dia demam 2 hari. Karena memang hari itu memang rumah kosong dan digembok, nggak ada manusia di rumah. And then satu lagi, ini kisah terakhir ya. Kalau sebenarnya kalau kisah di rumah aku tuh banyak, cuman kalau diceritain semua nggak selesai semalam. Jadi, ini cerita yang terakhir. Jadi waktu itu kami semua nggak di Kerinci, kami semua lagi di Jambi semuanya. Jadi pasien bapakku ini kan mantri ya, orang kesehatan juga sama kayak aku. Jadi bapakku ini ada pasien datang, kayaknya mau berobat kayak gitu. Jadi bapakku ini namanya Irianto, cuma dipanggil Anton sama pasien. Pak Anton, kayaknya juga Pak Anton, nggak dijawab juga. Sebenarnya sih pintu itu digembok, cuman aku nggak tahu gimana orang itu bisa gedor, atau mungkin dalam penglihatan orang itu rumah itu nggak kegembok mungkin ya. Jadi dengan orang itu diintip dong dari luar. Setelah dilihat dari luar tuh ada cewek yang kayak dilihat sama teman aku itu, berdiri di sebelah lemari aku. Cuman bapak itu heran kenapa pintunya nggak dibuka gitu. Jadi setelah ditelepon,
bapakku, "Pak, di mana? Aku mau berobat." "Oh, aku lagi di Jambi." "Oh, kok anak bapak ditinggal?" "Enggak, kami semua berangkat satu keluarga," kata bapakku. "Tapi di rumah ada orang loh Pak, cewek." "Oh, biarlah, itu penunggu rumah." Bapak aku dengan santainya ngomong seperti itu. Sampai akhirnya bapak itu demam 2 hari. Ya ampun, kataku. Jadi aku yang bisa seperti ini tuh aku dan 2 sepupu aku. Dan yang lebih ekstrimnya lagi bibi aku, adik mama aku, cewek yang paling kecil. Kalau dia memang benar-benar dia nggak ada nuntut, dia nggak ada minta, tapi nggak tahu gimana caranya dia dapat gift spesial itu. Jadi dia memang bisa berkomunikasi persis sama kayak Kak Sarah Wijayanto. Nah, jadi waktu dia pulang ke Kerinci, aku tanya, "Bu, ada nggak cewek itu?" Gemeletik kan, tau nggak gemeletik kan, kayak kayak gitu, kayak gitu, kayak apa ya, manja-manjaan gitu. Ditanya, "Kamu mau kemana?" "Aku mau main, aku mau main," kayak gitu sih. Sampai dia centil sih, anaknya centil, kata bibi aku kayak gitu. Tapi dia ngaku enggak sih, cuma dia keliling-keliling rumah-rumah ini aja, dia ngomong kayak gitu. Nah, terus yang dia lihat juga di kamar aku, kakek-kakek pakai jubah coklat, sorbannya warna putih. Nah, itu baik. Cuma aku itu nggak kelihatan sih, cuma aku ngerasa adem aja di kamar aku. Nah, itu tadi kisah menarik aku, nggak tahu menarik atau enggak. Kalau menurut aku sih, iya, aku sampai merinding kok cerita ini. Kalau menurut aku sih itu kisah yang bener-bener menarik bagi aku, karena aku nggak pernah tahu aku bisa seperti ini, aku nggak pernah tahu aku bisa lihat hal yang seperti itu. Tapi menurut aku itu gift yang lambat laun aku bakal bisa terima gitu. Aku bakal ada cerita lagi tentang aku dan sepupu-sepupu aku yang bisa lihat seperti itu. Nanti akan aku buat vlog satu lagi. Cuman untuk seputaran aku sebatas ini aja, karena aku udah ngerasa nggak enak gitu. Jadi cukup sampai di sini aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Yang suka dengan video ini komen, dan ada yang mau ditanya juga komen. Terus kasih tahu aku saran aku video apa setelah ini yang akan aku buat. Kalau investigasi kayaknya kalau di Jambi kurang banyak sih tempatnya yang begitu layak untuk ditelusuri ya, karena kan dia dijaga dengan negara ya. Takutnya begitu kita expose, takutnya nggak ada yang kesana lagi. Nah, untuk teman-teman yang suka video ini, bantu like, komen, dan subscribe. Terus komen yang banyak, kasih tahu vlog apa yang bagus untuk aku lakukan lagi. Oke? Kalau ada teman-teman yang mau cerita kisah mistisnya, bisa di inbox di email aku di bawah ini, dan bisa juga WA aku di 0813 7323 5736. Kita bisa ceritakan nanti di vlog aku. Oke, terima kasih, bye bye.